bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Sampun sami apa dene menika dipun jere mungkin diajake ambilipun jamaah syukur nggih bar syukur diwaos. Kulo iki Mbah Pakio kan mboten nggih. Kertas iki enggak Pakio sing mboten. Alhamdulillah iki dapati. Nek sonten dalem akhir nika Allahumma bika amsayna wa bika asbahna nika. Syukur mungkin kalih ajeng entosi buku nika ditulake kalih ati-ati. Menika perlindungan kalih Allah Subhanahu wa taala saking bebaya menapa kemawon. Kita tentu nyuwun pitulungan dipun tebihaken saking bebaya ingkang boten ngremenaken. Mekaten nggih Bapak. Wonten ing jam menika kita laksanaken kados wau dalu ing menika keuntungan utawi bonus tiyang sepuh ingkang gadhahi putra wayah saged ngapalke Al-Qur'an. Yen boten saged ngapal sedaya nggih sebagian dihafalke nggih. Menika langkung-langkung adik-adik sik kakung nggih sejajar berbincang calon-calon imam. Dadi ngapalke nggih. Nanti saking Anas mungkin munggah Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masyad utawi tabat ya dan kalian terus An-Nasr lah terasipun. Maka saged imam adik-adik. Wonten ing dalem menika kita wasaken surat An-Naml ayat 101 atau 102 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an. Artosipun aku Nabi hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah ini yang telah menjadikan suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri dan supaya aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Wonten ing ayat menika ayat surat An-Naml ayat 101 kali menika wonten tigang perkawis ingkang pun ringkes wonten ing kitab menika. Injih menika setunggal supados kita menyembah utawi ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kados salat, siam, zakat, haji, lain mampu lajeng ibadah-ibadah sanesipun. Lajeng kanggo kalih supados kita dados orang Islam utawi piyambak ingkang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ingkang nomor 3 supados membaca Al-Qur'an. Ini termasuk di dalamnya ngaji, tadarus, mengajar, TPA, membacakan Al-Quran kepada manusia. Nah, sampai beginilah keistimewaan dan keunggulan Al-Quran. Niko dipun gandengkan, digandengkan oleh perkara yang pasti dilampaui yang muslim utawi tiang muslim. Niko kalau sudah menyembah sholat ibadah, kata Islam niko pasti dilampaui. Sadanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Lebih utama-utamanya beribadah umatku adalah membaca Al-Quran.
Hadis sanesipun idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Jika salah satu di antara kamu ingin bercakap-cakap dengan Tuhannya Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Karena orang menika tebak kalian percakapan, permintaan, pertanyaan, jawaban dan perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten kitab Ihya Imam Al-Ghazali dipun terangaken bilih Imam Ahmad Ibnu Hanbal pernah bermimpi ketemu Tuhan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bertanya, "Ya Rabbi, ma afdalu ma yataqarrabu bihi mutaqarrabuna ilaik?" Wahai Tuhanku, apakah gerangan sesuatu yang paling utama untuk digunakan ibadah mendekatkan diri kepadamu oleh orang-orang yang telah dekat kepadamu? Allah berfirman di kalami ya Ahmad, dengan kalamku Al-Quran wahai Ahmad. Kemudian Imam Ahmad masih bertanya, bifahmin am bighairi fahmin, haruskah faham apa tidak ya Tuhan? Allah berfirman bifahmin wa bighairi fahmin, dengan faham dan tidak faham. Terus menawi wonten ingkang mencibir monggo maca Al-Qur'an ra ngerti artine. Aku ampun mesti lebet hati. Wae tetep maos Al-Qur'an. Menika jelas nggih paham apa mboten paham menika tetep maos Al-Qur'an. Sadanipun Kanjeng Nabi sallallahu menika membaca Al-Qur'an di dalam sholat itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an di luar sholat. Dan membaca Al-Quran di luar sholat itu lebih utama daripada membaca tasbih dan takbir. Dan membaca tasbih itu lebih utama daripada bersedekah. Dan bersedekah itu lebih utama daripada berpuasa. Puasa sunnah. Sedang berpuasa itu menjadi perisai atau penangkis dari api neraka. Malah wonten asmanipun sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, mengapa Tuhan jarang berpuasa? Maksudipun puasa sunnah ya. Sunnah itu Senin, Kamis, Daud, ayam lebih, Saban, Teras, itu kalau ini. Beliau menjawab, bila aku berpuasa, nanti olehku membaca Al-Quran kurang bersungguh-sungguh. Sedangkan membaca Al-Quran itu pekerjaan yang paling aku gemari. Ini kok sahabat udah tahu puasa. Senengane maca Al-Quran. Nah itu berarti menawi boten saged nglampahi setunggal kebaikan menika pados kebaikan sanesipun. Boten saged nglampahi kebaikan yang A, kebaikan yang B, C, D boten dipun lampahi. Niki boten siam sunah namun dipun gemari dipun tekuni maos Al-Qur'an. Barang siapa membaca Al-Qur'an di dalam sholat, maka baginya tiap hidupnya mendapat pahala 100 kebaikan. Dan jika membacanya di luar sholat sedang dia punya wudhu, maka setiap hurufnya mendapat 25 kebaikan. Kalau tak punya wudhu mendapat 10 kebaikan. Nah ini monggo kebaikan utama Al-Quran menawi sholat niko 100 kebaikan. Sholat wajib nopo sholat sunah ya. Nopo sholat sunah mungkin pada masa mendadak apalan Yasin sampai pun di bawah 280 enam kali ini, nah baru nama ya, bukan layak dengan bajirin, si tembak apa ya sini kabar, ya si mungkin boleh telinga apa, mungkin kan semua sekolah nakal, kalau OTW menikah. Dengan ini maka sholat yang bacaan suratnya hanya pendek-pendek dan cuma itu. Hendaknya usaha menghafalkan surat-surat yang agak panjang, kemudian digunakan di dalam sholat biar tambah besar dan